Selanjutnya yaitu untuk bab 6 membahas mengenai constraint. Tujuan pembelajarannya memahami definisi constraint. Kedua, dapat membuat constraint. Ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Untuk tujuan pembahasannya, kita akan membahas mengenai definisi constraint, tipe constraint, menambahkan constraint, menghapus constraint, mendisable constraint, menenable constraint, dan cascading constraint. Pertama, definisi constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Beberapa tipe constraint, not null, unique, dan sebagainya. Sintak penulisannya seperti berikut ini. Create tabel, kemudian tabelnya apa. Contoh penulisannya seperti ini. Selanjutnya, tipe constraint. Pertama, constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer. Contoh penggunaannya seperti berikut. Selanjutnya yaitu constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Contoh penggunaan constraint unique seperti berikut. Selanjutnya constraint primary key. Primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Dapat mengidentifikasi suatu baris menjadi unik. Contoh penggunaannya. Selanjutnya yaitu constraint foreign key. Definisikan suatu kolom yang ada pada suatu tabel di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain. Seperti berikut contohnya. Keyword yang ada pada constraint foreign key. Pertama, foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Undelete cascade penghapusan baris dependen. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data. Berikut contoh penggunaannya. Pertama, selanjutnya menambah constraint. Untuk menambah constraint dapat digunakan perintah alter tabel. Contoh penulisannya seperti berikut. Selanjutnya yaitu menghapus constraint. Deskripsinya, menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Contohnya seperti berikut ini. Maka akan terhapus. Ini untuk contoh penghapusan yang kedua. Selanjutnya yaitu mendisable constraint. Digunakan untuk menonaktifkan constraint yang digunakan pada klausa disable. Contoh penggunaannya, maka berikut hasil percobaannya.
Selanjutnya yaitu men-enable constraint. Digunakan untuk mengaktifkan kembali constraint menggunakan klausa enable. Berikut hasil percobaannya. Selanjutnya, cascading constraint. Deskripsinya digunakan untuk drop column dan menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contoh penggunaannya. Selanjutnya, untuk menambahkan constraint, tabel insert constraint menyimpan informasi tentang constraint. Berikut contohnya. Anda bisa membacanya. Dan berikut contoh penggunaannya.